Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman. Saya dari kelas 1 Industrial Engineering, Swiss German University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait sebuah buku yang berjudul How Will You Measure Your Life? Karya Clayton M. Christensen. Di sini terdapat konten yang coba saya tampilkan. Ada 7 item. Yang pertama terkait pursuit of achievement, yang kedua ada what would measure, yang ketiga ada purpose versus priorities, keempat ada busy versus impact, yang kelima ada what we want rather than what is important to the other person, yang keenam ada who not what do you want to be, sedangkan yang terakhir ada 3 most important question. Di sini saya awali dengan sebuah pertanyaan. I ask 3 questions to myself. Yang pertama, how can I be sure that I will happy in my career? Yang kedua ada how can I be sure that my relationship with my spouse and family becoming enduring source happiness? Dan yang terakhir adalah how can I be sure I will stay out of jail? Membahas yang terkait pertama adalah how can I be sure that I will happy in my career adalah bagaimana saya bisa yakin bahwa saya merasa bahagia terhadap karir yang sementara saya jalani. Artinya, apakah selama saya berkarir dalam sebuah perusahaan memberikan sebuah kebahagiaan dan sebuah pencapaian terbesar selama perjalanan hidup saya. Yang kedua adalah how can I be sure my relationship with my spouse and family become enduring source happiness? Apakah hubungan yang terbangun antara saya dengan pasangan maupun keluarga memberikan atau menghasilkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan saya. Dan yang terakhir adalah how can I be sure I will stay out of jail? Apakah selama ini saya telah keluar dari penjara pemikiran ataupun penjara kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saya. Kemudian lanjut pada pursuit of achievement. Ini poin yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa mengejar prestasi selama ini kita telah dididik untuk mencapai prestasi terbaik dalam kehidupan. Dan yang dimaksud prestasi di sini adalah sebuah hal-hal yang memberikan bukti nyata tercepat di dalam kehidupan yang mampu kita raih, seperti memenangkan sebuah kontes atau pertandingan, ataupun mendapatkan bonus, apresiasi dari atasan, kemudian mendapatkan sebuah jabatan atas sebuah prestasi yang tercapai, sekolah di sekolah-sekolah ternama ataupun kampus-kampus terkenal, ataupun juga bekerja di sebuah perusahaan yang prestisius dan sangat besar. Sayangnya semua pencapaian-pencapaian yang kemudian kita raih itu merupakan sebuah investasi jangka pendek di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya kita atau mampu melupakan investasi jangka panjang kita yang sebenarnya harus kita capai dalam periode waktu tertentu yang telah kita rencanakan, seperti kebahagiaan keluarga, kemudian keharmonisan rumah tangga, ataupun karakter-karakter yang kuat di dalam pion-pion atau orang-orang di dalam keluarga tersebut. Perlu adanya inovasi yang perlu kita lakukan ya terkait mengejar prestasi, bahwa kita tidak hanya bekerja ataupun tidak hanya mengejar prestasi-prestasi yang bersifat jangka pendek, ya kan, yang terkait semua hal yang telah capai di awal tadi ya. Tapi juga kita harus berpikir tentang pencapaian-pencapaian jangka panjang. Artinya bahwa setiap kehidupan perlu memikirkan tentang apa sih yang perlu kita capai dalam sebuah perjalanan kita di dunia. Di sini sebutkan bahwa powerful motivator is our life is not only. Artinya motivasi terbesar di dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas uang. Uang tidak hanya memberikan kita sebuah kebahagiaan. Masih banyak hal-hal lain yang tentunya bisa kita capai selain uang itu sendiri. Yang kedua, ada what would measure, atau apa sih yang kemudian Tuhan ukur
seringkali kita mengukur dari kacamata orang lain atau kacamata perusahaan atau kacamata instansi ataupun kacamata dari orang-orang yang kita sayangi. Padahal apakah Tuhan kemudian mengukur berapa banyak prestasi terkait harta, terkait uang, kekuatan yang kita miliki. Karena di dunia ini seringkali kita melihat keberhasilan dari orang-orang yang kemudian memiliki jabatan, orang-orang yang kemudian memiliki harta, ataupun orang-orang yang memiliki kekuatan tertentu yang dibandingkan dengan apa yang telah kita capai. Orang-orang yang kemudian memiliki segala hal dianggap lebih baik dibandingkan kita yang belum mencapai kesuksesan dalam parameter tersebut. Kita memang telah dikondisikan dari kecil berpikir dengan cara yang demikian, sehingga menjadi hal yang agak aneh dalam cara berpikir kita adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi lebih baik dari orang lain atas prestasi-prestasi tersebut. Di sini Clayton M. Christensen menjelaskan atau memberikan sebuah gambaran atau perubahan yang baru atau cara pola pikir yang baru dalam mengukur kesuksesan sebuah hidup, yakni bagaimana Anda telah membantu orang lain dan kemudian menjadikan orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut, yang ketiga adalah purpose versus priorities. Artinya tujuan versus dengan prioritas. Seringkali kita membedakan antara purpose dan prioritas. Seringkali juga kita mengatakan bahwa keluarga merupakan prioritas kita, akan tetapi kita jarang memberikan atau meluangkan waktu yang berkualitas untuk mereka. Inti yang bisa kami sampaikan adalah untuk menanyakan apakah sebenarnya dari purpose atau tujuan kita, dan menjelaskan serta menyelaraskan antara tujuan atau purpose tersebut dengan prioritas yang kemudian akan kita capai. Bagi saya secara pribadi, prioritas adalah hal-hal di mana kita telah menginvestasikan waktu dan tenaga, sedangkan purpose atau tujuan kita adalah hal-hal yang penting tentunya untuk kehidupan kita di masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya adalah busy versus impact. Seringkali kita mengatakan kata-kata sibuk, ya kan? Cobalah kita hitung dalam 1 minggu seberapa sering kita mendengar atau mengucapkan kata tersebut. Intinya kita semua memiliki hal-hal yang kemudian perlu untuk kita lakukan dan kita selesaikan atas setiap pekerjaan yang telah kita selesaikan. Tetapi pertanyaannya, apakah hal-hal yang kemudian kita lakukan berdampak positif terhadap kehidupan kita saat ini ataupun kehidupan kita di masa mendatang? Itu yang menjadi poin penting, bahwa kita harus kembali mempertanyakan sejauh mana hal-hal yang kita lakukan akan berdampak positif terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Lanjut. Poin yang kelima, what we want rather than what is important to other person. Di sini dapat terjelaskan bahwa seringkali kita mengatakan saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C. Tetapi kita jarang mengatakan apa sih yang sebenarnya penting untuk orang lain. Hal yang paling gampang adalah ketika kita bekerja, yang paling diinginkan adalah hal-hal terkait naik jabatan, naik gaji, bonus. Akan tetapi pernahkah kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada rekan kerja kita, kepada bos kita, ataupun kepada keluarga kita, istri, anak, apa sih sebenarnya yang kemudian paling penting menurut pendapat mereka? Bisa saja kita mengatakan bahwa pencapaian prestasi di kantor merupakan hal yang paling besar dalam kehidupan kita. Kemudian mampu membeli rumah mewah ataupun mobil atas prestasi tersebut. Selain itu juga bisa dikatakan bahwa liburan bersama keluarga bisa menjadi hal yang
memberikan nilai-nilai yang besar dalam kehidupan. Namun apakah hidup itu akan lebih bermakna kalau hanya mengandalkan uang saja? Mungkin akan lebih mudah dengan uang yang kemudian mampu kita capai. Akan tetapi, apakah semua yang kita capai itu memberikan makna kehidupan yang lebih baik bagi kita atau tidak? Itu akan menjadi pertanyaan bagi saya secara pribadi ataupun bagi semua. Selanjutnya ada who, not what do you want to be? Yang artinya, cobalah kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, bukan ingin menjadi apa, tetapi menjadi orang seperti apakah kita nantinya, yang kelak akan memiliki kualitas di dalam kehidupan. Kita perlu memutuskan orang seperti apa kita di masa depan, dan apa yang sekiranya perlu untuk kita perjuangkan, serta seberapa besar kita ingin mempertahankan, tidak pada beberapa kondisi waktu, akan tetapi dilakukan sepanjang waktu, atas semua rencana-rencana, semua pencapaian-pencapaian yang kemudian ingin kita capai. Dan yang terakhir adalah 3 most important question. Di sini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Pertama, can you explain why your life is the way it is today? Artinya, bisa kita menjelaskan kenapa kita hidup saat ini dengan kondisi yang seperti ini? Apakah kondisi yang kita rasakan saat ini merupakan bagian dari apa yang kita kerjakan di masa lalu? Ataukah memang kondisi seperti ini sudah menjadi rencana atau tujuan kita di masa yang lampau, sehingga kita bisa hidup dalam kondisi yang seperti saat ini? Bisa dikatakan, saya bekerja di sebuah perusahaan besar saat ini karena saya telah mengusahakan begitu banyak lamaran-lamaran yang kemudian telah saya masukkan ke berbagai macam perusahaan. Akhirnya saya bisa masuk atau mampu bekerja di sebuah instansi perusahaan seperti saat ini. Yang kedua adalah, can you predict what will happen in your life if you keep doing what you are doing now? Artinya, bisakah kita memprediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan kalau kita terus melakukan apa yang kita lakukan saat ini? Artinya, dengan melakukan hal-hal biasa saja, dapat kita pastikan bahwa kehidupan kita di masa depan itu akan sama dengan kehidupan kita di masa yang saat ini. Dan terakhir adalah, what do you need to change so that your life can be the life you hope to live? Artinya, apa yang perlu sebaiknya kita ubah agar hidup kita menjadi hidup seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Di sini tentunya kita perlu melakukan sebuah development, inovasi-inovasi terbaik yang mampu menciptakan perubahan-perubahan kita di masa yang akan datang. Kalau kita hanya melakukan satu hal, tentu saja kita di masa depan hanya akan dapat satu, tapi kita melakukan 1, 2, 3, bahkan lebih banyak dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan, insya Allah semua perjalanan kita di masa depan akan menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.